Apa? Apa yang terjadi dengan Handing City? Merasakan aura menakutkan di kejauhan, Longda tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, mengapa aura menakutkan ini begitu familiar. Kodok kecil tersenyum pahit dan berkata kepada Longda, Saudara Long, itu Songba. Dia memiliki seorang ahli untuk membantunya, dan sekarang dia memimpin orang untuk menyerang wilayah klan monster barat. Apa? Longda menarik napas tajam, dan tubuhnya keluar dari pakaian katak kecil. Dia berhenti dan berkata dengan tergesa-gesa, apa yang harus kita lakukan? Ayo berbalik dan kembali untuk membantu. Kodok kecil menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, Saudara Lu Yun sudah pergi. Sial, bukankah itu tidak masuk akal? Ada 5 tuan di alam spiritual, dan ada makhluk lain yang lebih kuat dari alam spiritual. Saudara Lu Yun pergi, bukankah mereka mencari kematian? Kerang kecil, hentikan tinta, ayo berbalik dan kembali. Setelah kata-kata Ha, Longda terkejut, masalah ini tidak sesederhana itu. Kodok kecil berhenti berjalan, melihat ke kejauhan dengan mata dalam, dan menggelengkan kepalanya, Kakak Long, maafkan aku tidak bisa pergi, dan kamu juga tidak bisa pergi. Kodok kecil tiba-tiba mengeluarkan tekanan yang kuat, mengurung 9 naga darah di udara. Apakah kamu benar-benar gila? Longda berteriak, jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan membiarkan kami pergi. Jika Saudara Lu Yun dalam bahaya, apakah kamu akan merasa kasihan untuk pergi? Kakak Long, dengarkan aku. Katak kecil tiba-tiba berteriak. Melihat ekspresi Little Toad, Longda dan naga lainnya berdiri kaku di udara, dengan perasaan campur aduk di hati mereka. Kerang kecil, apa kamu tahu sesuatu? Longda tiba-tiba bertanya. Katak kecil memasang wajah muram dan berkata dengan tenang, bencana 10.000 tahun akan datang. Apa? 9 naga darah itu terkejut dan bertanya dengan wajah serius, apakah kamu serius? Tidak buruk, kata kodok kecil dengan serius. Kalau begitu kita harus membantu Saudara Lu Yun. Melihat katak kecil lagi, Longda merasa bahwa katak kecil telah berubah, tidak hanya dalam kekuatan, tetapi juga dalam tubuh katak kecil yang ditutupi lapisan misteri. Ada banyak hal yang harus diyakini oleh Longda. Jika apa yang dikatakan kerang kecil itu benar, maka itu akan sangat mengejutkan. Tidak, katak kecil berkata dengan tenang, Saudara Long, saya mengerti semua yang Anda katakan. Hanya saja pertempuran ini adalah sebab dan akibat dari Saudara Lu Yun. Sebab dan akibat, apa-apaan ini? Katak kecil mengangguk, pertempuran ini adalah sebab dan akibat dari Saudara Lu Yun. Permulaan bencana 10.000 tahun itu sendiri ada hubungannya dengan Saudara Lu Yun. Bahkan jika kita pergi, tidak ada yang akan berubah. Kita hanya bisa mengandalkan pada Saudara Lu Yun. Jika Saudara Lu Yun tidak dapat mengakhiri sebab dan akibat ini, dia tidak memenuhi syarat untuk menghadapi malapetaka 10.000 tahun. Kamu tidak harus percaya padaku. Tapi kamu seharusnya bisa merasakan apa yang bisa dilakukan orang-orang di Handing City bahkan jika kita pergi. Longda berpikir keras dan menatap Little Toad, jika kami mempercayaimu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Katak kecil menghela nafas, saya tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak. Singkatnya, kuncinya adalah memulihkan kultivasi Anda terlebih dahulu, dan kemudian kita pergi ke Kekaisaran Luoxue. Oke, Longda menarik napas dalam-dalam, dengan niat membunuh di matanya, aku tidak tahu apa yang terjadi padamu. Aku percaya padamu kali ini, tapi kamu juga tahu bahwa 9 naga darah kita punya metode rahasia. Jika kamu berani menipu kami tidak akan membiarkanmu pergi meskipun kami mempertaruhkan nyawa kami. Ayo pergi. Aduh. Bunuh. Seluruh tubuh Raja Iblis Kera bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia ditutupi dengan satu set baju perang emas. Tongkat panjang di tangannya menunjuk ke kejauhan dan menghadapnya secara langsung. Ksatria suci dari Aula Percobaan. Dekan Universitas Handing, Gers, penguasa kota penyerahan. Qin Jewer menatap kelima guru spiritual di kejauhan seolah menghadapi musuh yang tangguh, dan berseru, kamu harus berhati-hati. Ini semuanya adalah penguasa dunia spiritual barat, tetapi untuk beberapa alasan, mereka tidak memiliki nafas orang yang hidup sama sekali. Tidak, ini dibuang saja, tidak ada nafas orang yang hidup di dalamnya, sepertinya seperti mayat. Untuk sementara waktu, pasukan yang dipimpin oleh Ges menyerbu wilayah klan monster seperti awan hitam yang menekan kota. Semua penguasa klan monster memimpin. Meskipun mereka terus mengusir tuan-tuan barat ini dengan kekuatan yang luar biasa, yang aneh masalahnya adalah orang-orang barat ini, tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, dapat bangkit kembali. Mereka tampaknya tidak bisa dibunuh. Pertempuran antara dua kekuatan pecah, dan raungan klan iblis mengguncang langit. Orang-orang ini terjatuh dan berdiri kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan jika anggota tubuh mereka dipotong, tidak ada efeknya sama sekali. Melihat pemandangan ini, Raja Iblis Kera berteriak keras, dan tubuhnya berubah menjadi 5 bayangan, menghadap 5 penguasa alam spiritual. Dia juga mengingatkan para iblis, sialan, orang-orang ini bukan lagi manusia. Mereka telah menjadi klan zombie. Sial itu, klan zombie seharusnya sudah punah di dunia spiritual, kenapa tiba-tiba muncul?
Qin Jiwer juga berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju medan perang. Dengan ayunan pedangnya, klan zombie yang tak ada habisnya langsung berubah menjadi kabut darah bola asap hitam dan mengembun lagi. Orang-orang ini tidak bisa dibunuh sama sekali. Ini bukan klan zombie biasa. Sun Lei berteriak keras. Sun Lei, yang sedang bertarung dengan 5 guru spiritual, juga memperhatikan sesuatu yang tidak biasa dan berkata sambil tersenyum masam, Saudari Ji Wei, saya juga menyadarinya. Saya tidak tahu siapa orang-orang ini, tetapi jika itu masalahnya, saya punya larutan. Tubuh Raja Iblis Kera jatuh di samping Qin Jiwer. Dia merobek baju besinya dengan kedua tangan, mengendurkan otot dan tulangnya, tersenyum pahit, dan berkata kepada Qin Jiwer, Saudari Ji Wei, orang-orang ini tidak biasa zombie. Terus lakukan ini. Jika kita kalah, kita semua akan dikutuk. Tolong minta Sister Ji Wei untuk memimpin semua iblis keluar dari pengepungan. Melarikan diri dari pengepungan. Apakah kamu gila? Qin Jiwer berkata dengan kaget. Raja Iblis Kera tersenyum misterius dan berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, meskipun orang-orang ini berbeda dari zombie biasa, kami belum tahu cara membunuh mereka, tetapi akan ada celah untuk beberapa saat setelah mereka parah, melukai dan memadatkan kembali tubuh mereka, memanfaatkan momen ini, jika kamu memimpin iblis kami pasti bisa membunuh mereka. Namun, meskipun kita hampir 1 juta monster, kekuatan tempur mereka tidak bisa diremehkan, belum lagi ada 5 guru spiritual yang memimpin pertempuran, bagaimana kita bisa menemukan peluang. Qin Jiwer berkata dengan gugup, ayo lakukan ini, saya berubah menjadi wujud asli saya dan mencoba melihat apakah saya dapat menemukan peluang. Raja Iblis Kera terkekeh, Saudari Ekor 9, jangan membohongi dirimu sendiri. Kamu tahu di dalam hatimu bahwa meskipun kamu berubah menjadi wujud aslimu, kamu tidak akan bisa membunuh jalan berdarah dalam sekejap. Namun, kakakmu dan aku punya cara. Apa yang bisa kau lakukan? Jangan lupa, tinggalkan orang-orang tua itu. Aku adalah Raja Iblis terkuat dalam 10.000 tahun ini. Sudah bertahun-tahun, Raja Iblis Kera mengambil langkah maju, memandang rakyatnya, dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, sepertinya semua orang sudah lupa. Tidak ada 7 Raja Iblis di dunia spiritual, tapi 8. Hei, aku tidak tahu berapa tahun yang lalu, aku dikirim ke alam roh barat untuk memimpin suku monster barat, tapi aku belum berbuat banyak. Tidak seperti kamu, aku dilahirkan dan dibesarkan tanpa garis keturunan kuno, tanpa ajaran dari orang yang lebih tua, dan tanpa keluarga terkemuka. Kalau tidak, saya tidak akan dikirim ke barat. Aku tidak pernah membenci Tianyun, aku juga tidak membencimu. Ketika aku masih kecil, kamu tidak meremehkanku. Hanya ketika aku datang ke klan monster barat aku menemukan bahwa mereka sebenarnya sama sepertiku, mereka semuanya terlahir dan dibesarkan sebagai monster. Meskipun kunjungan rajaku ke klan monster barat tidak membawa banyak kebahagiaan bagi semua orang, setidaknya aku memberi rumah kepada semua orang. Tubuh lemah Raja Iblis Kera mulai membesar secara bertahap, dengan senyum bahagia dan bangga di wajahnya. Saudara monyet, tubuh halus Qin Jiwer bergetar, dan dia menggigit bibirnya dengan ringan, sedikit kesedihan muncul di wajahnya. Jangan sentimental saat ini. Raja Iblis Kera tersenyum tipis, berdiri di depan monster dengan tubuh setinggi 100 kaki, dan berkata dengan lembut kepada Qin Jiwer, oh, saya belum pernah mendengarnya kamu memanggilku seperti ini selama bertahun-tahun, bisakah kamu mendengarkan? Jika saudara perempuanku yang berekor 9 memanggilku kakak monyet, meskipun aku mati, aku akan mati dengan baik, hahaha. Sisanya terserah padamu. Raja Iblis Kera meraung, dan batang besi itu menghantam tanah dengan keras, menjatuhkan klan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Dengan lambaian tangannya, bulu monyet yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan mendarat di depan setiap klan mayat. Segera setelah itu, bulu monyet ini mulai bertambah besar dan berubah menjadi klon yang tak terhitung jumlahnya. Semua iblis mematuhi perintah. Ikuti Raja Iblis berekor 9 dan berjuang untuk keluar dari pengepungan. Jika raja ini mati, Raja Tianzhen adalah rajamu. Aku, Raja, akan pergi. Puluhan ribu klon mengayunkan batang besi di tangan mereka, dan tubuh zombie yang tak terhitung jumlahnya dipukuli menjadi bola kabut darah. Pegunungan Warcraft yang diselimuti kabut darah mengeluarkan suara gemuruh yang membuat seluruh dunia spiritual bergetar. Anak-anak dari barat, dengar, aku adalah Raja Iblis nomor 1 dari klan Iblis, begitu pula Raja Kera Sun Lei. Hahaha, dengan tawa nakalnya, klan zombie yang tak terhitung jumlahnya secara bersamaan dibubarkan, dipadatkan, dan terus dibubarkan. Dia seperti dewa perang, sendirian, menghadapi tuan-tuan barat yang tak terhitung jumlahnya. Di tempat jatuhnya batang besi itu, terdengar semburan jeritan. Qin Jiwer mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, dan tubuh anggunnya langsung berubah menjadi rubah langit berekor 9 yang tingginya 100 kaki. Membunuh. Rubah langit besar berekor 9 menggunakan 9 ekornya untuk menyapu semua yang ada di depannya, bunuh. Klan Iblis mengikuti dari belakang, dan pada saat itu, mereka sepertinya melihat harapan lagi. Di bawah kekuatan kuat dari 2 Raja Iblis, mereka langsung menemukan jalan keluar.
Padahal cara hidup seperti ini telah mengumpulkan jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya dari bangsanya sendiri. Meteor dan hujan api. Gers, yang matanya buta, menggumamkan mantra sihir. Di langit berwarna merah darah, bola api yang lebat berjatuhan dengan derasnya. Kemuliaan Tuhan. Ketiga ksatria suci itu meledak dengan cahaya putih pada saat yang sama, dan sinar cahaya setinggi 300 kaki menyerbu ke arah Raja Iblis Kera seolah-olah mereka sedang menghancurkan dunia. Bunuh. Pukulan itu naik ke udara dan berubah menjadi naga berwarna merah darah yang mendekati Raja Iblis Kera. Raja Iblis Kera merasakan kekuatan yang sangat kuat ini, melambaikan batang besi di tangannya, dan tertawa keras, hahaha, kamu adalah keterampilan kecil, tetapi kamu berani melakukan hal yang sama. Cahaya keemasan membubung ke langit, dan ada guntur di langit. Pada saat kekuatan bertabrakan, 5 guru spiritual langsung dipukuli menjadi bola kabut darah. Bah, hanya ini yang kamu punya. Raja Iblis Kera memuntahkan seteguk darah dan melihat kabut darah di depannya dengan ekspresi main-main, ayo, ayo, kumpulkan kekuatanmu dengan cepat, dan biarkan aku terus kalahkan kalian bajingan. 5 tuan memulihkan tubuh mereka, tetapi berhenti mengambil tindakan. Di kaki mereka, semua klan mayat berhenti pada saat yang sama, membiarkan klan iblis keluar dari pengepungan. Di bawah kepemimpinan Qin Jewer, sebagian besar klan iblis melarikan diri ke segala arah dan meninggalkan medan perang. Apakah kamu takut sekarang? Melihat ini, Raja Iblis Kera menyeka darah dari sudut mulutnya, tubuh besarnya sedikit gemetar, dan berkata dengan nada menghina, mengapa kamu tidak segera pergi sementara aku tidak menunjukkannya? Mematikan kekuatanku. Keluar dari sini sekarang. Songba berdiri dalam kehampaan dan muncul di depan 5 tuan pada waktu yang tidak diketahui. Dia memandang Raja Iblis Kera dengan sangat puas dan mencibir, tidak buruk, tidak buruk. Dia memang Raja Iblis terkuat dalam 10.000 tahun. Dengan kekuatanmu, memang jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Bagaimana denganmu? Apakah kamu mau tunduk padaku? Raja Iblis Kera mengulurkan tangannya, menunjuk ke arah Songba, dan berkata sambil tersenyum, hei, kamu adalah pemburu mayat dari klan mayat ini, kan? Sepertinya tidak lebih dari itu. Tidak sebesar itu, sebagai jariku. Kamu ingin aku menyerah padamu. Berhentilah melamun, beraninya iblis kecil berbicara tanpa malu-malu di depan raja ini. Hehe, Songba tertawa tajam dan aneh, dan berseru, iblis. Jangan salah paham, aku bukan ras rendahan seperti iblis. Lalu siapa kamu? Klan mayat. Hahaha, di mataku, klan mayat dan klan iblis tidak lebih dari semut. Jangan bicara omong kosong. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bermain denganmu. Raja Iblis Monyet He melambaikan tangannya dan berkata, jika kamu tidak berani melawanku, keluarlah dari sini. Songba berpura-pura melihat sekeliling dan berbisik, saya bukan klan zombie, atau klan iblis. Anda salah. Kami adalah ras baru yang akan mendominasi seluruh dunia spiritual. Tidakkah kamu menyadari bahwa mereka berbeda dari klan zombie biasa? Songba memandang Raja Iblis Kera dengan heran, tahukah kamu apa itu mayat dewa? Raja Iblis Kera gemetar, seolah memikirkan sesuatu, dan memandang Songba dengan ekspresi muram, apa yang ingin kamu katakan? Songba Guai tersenyum dan berkata, hei, karena kamu mengetahui kekuatan mayat dewa dan asal-muasal mayat dewa, apakah ada kemungkinan akan ada spesies baru yang disebut mayat iblis? Tepat sekali. Raja Iblis Kera berkata dengan nada meremehkan, kalian jauh dari mayat dewa. Apakah kalian ingin bertarung? Jika kalian tidak bertarung, saya akan pergi. Bagaimanapun, semua anggota klan saya telah mati. Jika Anda mundur, saya tidak akan mengkhawatirkannya lagi. Jie, Songba berkata sambil tersenyum, sudah ditarik. Menurutmu seberapa jauh mereka bisa pergi? Raja Iblis Kera, kamu sudah terlalu lama berada di dalam penghalang. Sudah banyak mayat iblis yang menunggu di luar. Kamu teman-teman, hahaha, katakan padaku, apa yang akan terjadi jika kamu mengubah suku iblismu menjadi mayat iblis? Lagi pula, kamu, Raja Iblis di alam spiritual, berani berbicara tanpa malu-malu di depanku. Songba menyelesaikan kata-katanya, dan aura alam roh duniawi meledak dari tubuhnya. Raja Iblis Kera tersenyum bukannya marah, saya telah melakukan apa yang harus saya lakukan. Hidup dan mati mereka hanya bisa diserahkan pada takdir. Adapun kamu, Raja Iblis Kera menyeringai, wajahnya menjadi garang, dan dia berkata dengan dingin, aku lupa memberitahumu, nak. Saya tidak terkalahkan di bawah alam roh bumi. 1 lawan 1 di atas alam roh bumi. Arogan, mengapa setan begitu menakutkan? Itu karena, di antara semua orang di level yang sama, mereka tidak sekuat iblis. Jika memang ada, itu adalah tubuh asli dari klan iblis. Tapi Songba berbeda sekarang. Dia sangat menyadari kekuatan yang tak tertandingi, kekuatan yang bisa meremehkan segalanya, kekuatan yang bisa mengabaikan segala sesuatu di dunia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Kata-kata besarmu terlalu berlebihan. Songba mendengus dingin, bahkan jika aku menjadi pengusir mayat iblis, aku tidak akan berani mengatakan itu seperti kamu. Mungkinkah kamu, klan iblis belaka, lebih buruk daripada klan iblis?
Ingin menjadi sombong. Saya hanya seekor katak di dalam sumur. Berapa banyak tuan yang pernah Anda lihat? Petik 2. Raja Iblis Kera memandang Song Ba dengan dingin, tubuhnya yang tinggi bermain dengan batang besi di tangannya, dan dia memandang Song Ba dengan ekspresi lucu, katak di dalam sumur. Matahari tua, aku lahir dan besar sejak aku lahir. Raja Iblis Kera mengelus batang besi di tangannya dan memandang Song Ba dengan jijik. Song Ba, kamu adalah tuan muda dari klan iblis. Dari saat kamu lahir, jika kamu bangun, kamu ditakdirkan untuk memiliki takdir yang luar biasa. Apa katak di dalam sumur yang kamu bicarakan? Alam roh bumi. Kamu pantas mendapatkannya. Iblis dan biksu yang menggunakan kekuatan eksternal untuk menjadi alam roh bumi layak untuk saya bicarakan tentang alam roh bumi. Sayang, tahukah kamu mengapa Sun Tua menjadi Raja Iblis terkuat dalam 10.000 tahun ini? Raja Iblis Kera tertawa keras, tahukah kamu mengapa Sun Tua dan saya berani mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu? Sun Tua, itu adalah 8 sutra. Selangkah demi selangkah, Anda dapat berkultivasi hingga mencapai kondisi ini. Bagaimana semut sok sepertimu bisa memahami tuan yang telah dibunuh oleh matahari tua? Raja Iblis Kera mengangkat batang besi itu tinggi-tinggi dan membiarkannya jatuh seperti badai yang dahsyat. Tangan Song Ba berubah menjadi 2 bola asap hitam. Saat batang besi besar itu jatuh, asap hitam tebal mengangkat tanah dan menutupi wajahnya. Ledakan. Saat batang besi itu jatuh, Song Ba menyemburkan seteguk darah. Song Ba, yang berada di atas kehampaan, jatuh langsung ke tanah, dengan Song Ba sebagai pusatnya, retakan besar yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul. Tidak mungkin, saya adalah penguasa alam roh bumi, bagaimana mungkin saya tidak bisa memblokir serangan biksu alam roh? Kamu jelas-jelas adalah biksu alam spiritual. Song Ba memandang Raja Iblis Kera yang tampak bangga di depannya dengan tidak percaya, dan berkata dengan kaget, kamu jelas-jelas adalah biksu alam spiritual, mengapa kamu meledak dengan ekspresi seperti itu? Kekuatan yang kuat. Hahaha, benda kecil, tongkat ini. Ini yang aku alami selama ribuan tahun, bisakah kamu menanggungnya? Raja Iblis Kera mengangkat tongkat besi itu lagi. Ledakan. Song Ba menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan pukulan menyakitkan dari Raja Iblis Kera lagi. Sepertiga tubuhnya telah tenggelam seluruhnya ke dalam tanah. Tongkat ini untuk memberimu pelajaran dan memberitahumu apa itu katak di dalam sumur. Raja Iblis Kera tertawa keras, ini juga membuatmu memahami kekuatan klan iblisku. Hahaha, apa kamu benar-benar paham alam? Kamu adalah katak di dalam sumur. Ledakan, pukulan lain jatuh, dan separuh tubuh Song Ba telah tenggelam ke tanah. Serangan ini dari matahari tua, sudah kubilang, klan iblis bukanlah sesuatu yang bisa membuatmu tersinggung. Raja Iblis Kera mengambil langkah maju, langkah kakinya jatuh, angin dan awan berubah warna, bumi bergetar, dan kelimanya mayat iblis alam spiritual menghilang ke udara. Bagaimana Anda bisa menginjak-injak martabat abadi klan iblis kami? Raja Iblis Kera mengepalkan batang besi dengan kedua tangannya. Tubuhnya yang besar menutupi langit dan matahari, dan dia melompat. Hujan rintik-rintik mulai turun di langit yang tertutup awan gelap. Nampaknya kehidupan Raja Iblis Kera telah berakhir. Tampaknya juga telah mengungkap kehidupan masa depan Raja Iblis Kera. Siapa sangka Sun Lai arogan yang berdiri di depan jutaan monster, yang memproklamirkan diri sebagai Raja Iblis nomor 1, akan mulai mengeluarkan darah dari tubuhnya, dan rambut monyet emasnya akan memerah karena darah. Meskipun cucuku sudah mati, tapi cucuku masih menjadi Raja Iblis nomor 1 dalam 10.000 tahun ini. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyesal. Setidaknya, selama hidupku, aku bisa melihat ras manusia dan ras monster hidup bersama dalam damai. Hahaha, setidaknya Lao Sun telah berkontribusi pada kesetaraan seluruh makhluk hidup, haha. Raja Tianzhen, aku, Sun, akan membantumu menyelesaikan masalah besar ini sebelum aku mati. Gerimis terus-menerus membawa darah Raja Iblis Kera, menyebar ke seluruh bumi. Saat batang besi itu jatuh, Raja Iblis Kera hanya merasakan kekuatan yang kuat memenuhi tubuhnya, dan tubuh besar Raja Iblis Kera langsung terpental. Darah mengalir di udara, dan Raja Iblis Kera menghantam tanah dengan marah. Mata Song Ba bersinar terang. Saat dia melihat Raja Iblis Kera bangun, hatinya sudah putus asa. Terlalu kuat, kekuatan Raja Iblis Kera bahkan telah mengubah pandangan Song Ba terhadap berbagai hal. Song Ba, yang juga seorang iblis, mengetahui lebih baik dari siapapun tentang kekuatan iblis yang sangat kuat. Selain itu, dia telah berubah menjadi mayat iblis. Dia dengan yakin percaya bahwa itu adalah keberadaan unik bahkan di alam roh bumi. Tapi tanpa diduga, dia dipukuli oleh klan iblis tingkat roh dan tidak mampu melawan. Mengapa demikian? Mengapa kamu selalu memulai dengan buruk? Saat Song Ba mengira dia akan binasa, sesosok tubuh besar jatuh dari langit dan berdiri di depan Song Ba. Kamu bocah iblis, kamu benar-benar mengecewakanku. Kamulah yang memulai malapetaka 10.000 tahun. Aku benar-benar buta. Seluruh tubuh Song Ba dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia berlutut di tanah dalam kegembiraan, dan berkata dengan gemetar, leluhur iblis. Tidak, ayah, mengapa kamu ada di sini?
Sosok besar itu mendengus, kamu bahkan tidak bisa menangani monyet kecil, dan kamu ingin aku datang sendiri. Jika bukan untuk memulai bencana 10.000 tahun secepat mungkin, aku tidak akan memilihmu, pecundang. Namun, monyet kecil ini memang punya beberapa trik. Sebagai seorang ayah, aku akan memaafkanmu. Apa yang masih kamu lakukan? Jika kamu tidak ingin memurnikan monyet kecil ini dengan cepat, mungkinkah kamu harus menunggu dia mendapatkan kembali kekuatannya? Raja Iblis Kera nyaris tidak menopang tubuhnya dengan tongkat besi. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia mencibir, pantas saja, kupikir siapa yang menyebabkan malapetaka selama 10.000 tahun, tapi ternyata itu kamu, hahaha. Saya tidak menyangka pada saat bencana 10.000 tahun terjadi, Anda akan menjadi orang pertama yang menyelesaikan masalah besar ini, Sun Lai. Tapi tidak apa-apa, memurnikanmu menjadi mayat iblis adalah awal yang baik. Darah mengalir dari mulut Raja Iblis Kera, dan tubuhnya yang gemetar mengangkat batang besi itu lagi. Meski sudah dipenuhi memar, keanggunannya tetap utuh dan dia tertawa dengan arogan. Apakah kamu masih mengira aku adalah monyet kecil dari bencana terakhir? Sejak bencana 10.000 tahun dimulai, aku bisa menghabisimu begitu saja di sini. Jika aku membunuhmu, akankah malapetaka 10.000 tahun ini berakhir? Tepat pada waktunya, aku juga akan membiarkanmu melihat seberapa besar pertumbuhanku dalam 10.000 tahun ini. Tubuh Raja Iblis Kera yang berlumuran darah sekali-sekali lagi meledak dengan energi yang kuat. Cahayanya tampak lebih kuat dari sekarang, dan dia berkata dengan keras, apakah kamu benar? Kerang yang menelan langit. Tubuh hitam kerang penelan langit mengeluarkan bau busuk yang memuakkan, dan suaranya yang serak membuat orang merasa sangat ketakutan. Saat ini, kerang penelan langit sedang melihat ke arah Raja Iblis Kera dengan senyuman aneh di wajahnya, dan masuk. Nada suaranya penuh dengan penghinaan, jika Anda dapat melihat saya, Anda akan tahu siapa yang saya wakili. Anda tidak benar-benar berpikir bahwa Anda adalah lawan saya, bukan? Wajah Raja Iblis Kera menjadi gelap, dan dia merasa seolah-olah berada di tanah terpencil. Dia melambaikan batang besi di tangannya dan menyingkirkan puluhan ribu klon berkumpul di tubuh Raja Iblis Kera. Tanpa mereka sadari, Raja Iblis Kera bergumam pada dirinya sendiri. Michi Seichi, 2 dalam 1 kehidupan. 3 hal yang memunculkan segala sesuatu. Aku adalah makhluk langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi melahirkan aku, dan aku lahir dari ciptaan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi membunuhku, dan aku akan mati karena penciptaan langit dan bumi. Songba memandangi Raja Iblis Kera yang sedang berkicau, dan adegan pemukulan oleh Raja Iblis Kera barusan terlintas di benaknya. Dia meraung dengan marah dan hendak mengambil tindakan, tetapi kerang penelan langit turun. Ayah, biarkan aku menghancurkan kepala monyet ini, kata Songba dengan suara yang dalam. Tubuh besar kerang yang menelan langit itu menggelengkan kepalanya, jangan panik, ada yang tidak beres dengan monyet ini. Mari kita lihat dulu. Namun tak lama kemudian, kerang penelan langit menunjukkan ekspresi terkejut. Saya tidak menyangka monyet ini tidak hanya dilahirkan dan dibesarkan secara alami, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum langit dan bumi. Tepat saat Songba sedang bingung, aura menakutkan muncul dari tubuh Raja Iblis Kera. Alam roh bumi, Raja Iblis Kera tiba-tiba membuat terobosan saat ini. Raja Iblis Kera di tingkat alam spiritual begitu kuat sehingga jika dia menerobos, apakah itu masalah besar? Ayah, dia membuat terobosan. Songba mengingatkan. Kerang penelan langit memutar matanya ke arah Songba, aku bisa melihat bahwa alam roh bumi yang kecil bukanlah hal yang perlu diributkan. Dengan setiap perkataan Raja Iblis Kera, ranah Raja Iblis Kera akan meningkat secara signifikan. Tahap tengah alam roh bumi. Tahap akhir dari alam roh bumi. Kesempurnaan luar biasa dari alam spiritual bumi. Alam roh surgawi. Hanya dalam beberapa menit, alam Raja Iblis Kera mencapai alam roh surgawi. Monyet yang awalnya sangat besar itu dibungkus dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Songba menarik napas dalam-dalam, apa ini? Melihat pemandangan ini, kerang penelan langit tertawa gembira, saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar akan memberi saya hadiah sebesar itu. Alasan mengapa Anda dapat langsung menerobos ke alam roh surgawi pastilah bahwa Anda telah mencapai level dengan langit dan bumi. Kami telah membuat semacam kontrak, itu luar biasa, sungguh luar biasa. Katak penelan langit yang bersemangat terus memujinya, tetapi Raja Iblis Kera tidak tertarik karena dia tahu bahwa dia tidak bisa bertahan lama dalam keadaan ini. Membunuh. Mata Raja Iblis Kera menjadi dingin, dia mengepalkan batang besi di tangannya, dan mengayunkannya ke kerang penelan langit tanpa ragu-ragu. Ketika batang besi jatuh, udara di seluruh dunia spiritual tampak hening, dan aura bumi yang hancur dapat terlihat sekilas. Mayat iblis yang tak terhitung jumlahnya dan 5 master tingkat spiritual langsung hancur, dan bahkan Songba terbang ratusan beberapa kaki jauhnya. Tetapi pada saat ini, sebuah cibiran muncul di sudut mulut kerang yang tertelan, Raja Iblis Kera, sejujurnya, aku mengagumimu, tetapi kamu telah lupa. Saya juga lahir dari surga dan bumi. Tuntian membuka mulutnya yang berdarah dan dengan rakus menyedot segala sesuatu di sekitarnya.
Saat batang besi itu mendekat, seluruh tubuh Raja Iblis Kera mulai bergetar hebat. Cahaya keemasan di tubuhnya langsung tertelan seperti angin kencang. Tubuh Raja Iblis Kera mulai menyusut dengan cepat. Saat cahaya keemasan menghilang, tubuh monyet besar itu benar-benar hilang, digantikan oleh monyet kecil yang sangat lemah yang tergeletak di tanah. Dia menatap kerang penelan langit yang berjaya di kejauhan dengan ekspresi tidak puas, dan gigi di mulutnya mengeluarkan suara mencicit. Mengapa? Mengapa saya masih belum menjadi lawannya setelah bertahun-tahun? Ribuan tahun yang lalu, saya gagal. Tanpa diduga, setelah 10.000 tahun, saya masih dikalahkan. Terlepas dari semua keengganan di hatinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Anakku, kenapa kamu tidak segera menyempurnakan kepala monyet ini? Kepala monyet ini sekarang berada di alam roh surgawi. Setelah dimurnikan, pasti akan menjadi tangan kananmu. Kata kerang penelan langit kepada yang lelah Songba dengan raut wajahnya. Dengan senyuman di wajahnya, hei, itu sangat menarik. Aku ingin tahu apakah kamu bisa memberiku kejutan lagi. Kerang penelan langit, kamu pikir kamu telah kalah dalam kesengsaraan 10.000 tahun ribuan tahun yang lalu. Apakah kamu pikir kamu bisa menang kali ini? Kata Raja Iblis Kera dengan nada meremehkan. Katak penelan langit menggelengkan kepalanya, apa yang kamu bicarakan? Apa itu bencana 10.000 tahun? Nama bencana 10.000 tahun hanyalah apa yang kamu pikirkan. Kamu memahami dunia dan mahir dalam cara langit dan bumi. Mungkinkah Anda tidak mengetahui hal ini? Yang disebut bencana 10.000 tahun adalah baptisan seluruh dunia spiritual. Lagi pula, kamu salah. Bencana 10.000 tahun ini bukan hanya tentang dunia roh sama sekali. 10.000 tahun yang lalu, itu hanya pertarungan kecil. Tapi kali ini, seluruh 6 alam akan lenyap. Aku mendengarmu kentut. Raja Iblis Kera mencibir, ingin memurnikanku. Sebaiknya kamu berlatih selama puluhan ribu tahun lagi. Begitu dia selesai berbicara, Raja Iblis Kera mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Ingin menghancurkan kultivasimu sendiri. Hah, monyet kecil, kamu hanya angan-angan. Mata merah kerang penelan langit memancarkan cahaya terang, dan dengan hisapan lembut, Raja Iblis Kera tersedot ke depan, dia. Dua sinar cahaya dingin keluar dari matanya, langsung menembus dada Raja Iblis Kera. Mata Raja Iblis Kera mulai menjadi kusam, dan saat tubuhnya diamati, dia kehilangan nafas terakhirnya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa saat dia memutuskan untuk bertarung sampai mati, dia tidak punya niat untuk hidup. Anakku, aku serahkan padamu. Monyet kecil ini masih memiliki nafas terakhirnya. Setelah kamu menyempurnakannya, tidak ada seorang pun di dunia spiritual ini yang akan menjadi lawanmu, bisik kerang penelan langit. Songba menjadi bersemangat, mengulurkan tangannya, dan aura gelap menyelimuti tubuh Raja Iblis Kera, dan berkata sambil tersenyum, terima kasih ayah, dan belajar lebih banyak dari ayah. Tentu saja, ada beberapa pria di dunia roh yang tidak bisa kamu ganggu, tapi jika kamu bersikap normal di dunia roh, orang-orang tua itu tidak akan mengambil tindakan. Mereka tidak akan peduli padamu sama sekali sampai akhir. Apakah kamu mengerti? Katanya dengan serius. Songba memandang Raja Iblis Kera seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Bagaimana dia bisa mendengarkan kata-kata kerang penelan langit? Dia hanya terus mengangguk, saya tahu, terima kasih ayah, terima kasih ayah. Ayahku akan segera pergi. Kamu harus mengambil alih dunia spiritual ini secepatnya. Lalu, bersama ayahku, kita akan membuka jalan menuju langit. Pertama hancurkan dunia atas, lalu dunia bawah, menelan katak memikirkan rencananya yang sempurna. Saya sangat gembira hingga saya tidak bisa menahan tawa, bagaimana? Anakku, rencana ayahmu bagus, bukan? Songba mengangguk berulang kali, ayahku perkasa. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu, ayahku. Tian-Tian Kelam memandang Songba yang bodoh itu dan tidak bisa menahan nafas. Mau kemana? Tian-Tian Kelam, kenapa kamu ada di sini tanpa memberitahu nona tuaku? Hati katak yang menelan langit tenggelam, dan dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Wu Shuang, berpakaian merah, berdiri di kehampaan, memandangi katak yang menelan langit dengan penuh minat. Lu Wu Shuang, katak penelan langit tanpa sadar mundur beberapa langkah, dengan ekspresi tegas dan ekspresi waspada di wajahnya, apa yang kamu lakukan di sini? Mungkinkah kamu juga ingin campur tangan dalam 10.000 ini, tahun bencana? Mata pemimpin sekte Wu Shuang seolah-olah memandang rendah para pahlawan. Dia memandang kerang penelan langit dengan arogan di kehampaan dan bertanya, bagaimana? Bagaimana jika saya ikut campur dalam bencana 10.000 tahun ini? Jadi apa, jika aku tidak ikut campur? Suara kerang penelan langit mulai menjadi lebih dalam. Dia tampak tenang dan tenang, namun hatinya sudah dalam kekacauan. Sial, kenapa wanita tua ini ada di sini saat ini? Jangan memprovokasi wanita tua ini, jika tidak, bencana 10.000 tahun ini akan diakhiri oleh wanita tua ini segera setelah dimulai. Saya tidak tahu kapan waktu berikutnya akan terjadi. Tuan Wu Shuang bercanda, jika Anda ingin ikut campur, saya tidak akan muncul di sini sama sekali. Tian-Tian Tot memandang Tuan Wu Shuang dengan tatapan menyanjung,
dan suaranya sedikit rendah, saya bertanya-tanya mengapa Tuan Wushuang ada di sini, untuk menemukanku. Ikuti saja perintahmu. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya baru saja datang ke dunia spiritual barat untuk melihat pemandangan. Saya hanya lewat saja. Anda tidak perlu gugup. Saya tidak akan ikut campur dalam bencana 10.000 tahun di dunia spiritual. Semua ini ditentukan. Dilihat dari penampilanmu, kamu sepertinya apakah kamu takut padaku? Di bawah wajahnya yang terkenal di dunia, senyuman menghina muncul, Tuntian Ha, kenapa kamu masih begitu pengecut? Tuanmu mengajarimu cara melindungi dirimu di dunia roh. Dibunuh olehku. Suara Wushuang terdengar seperti lonceng di telinga katak yang menelan. Katak yang menelan itu tersenyum pahit 2 kali dan berkata, Tuan Wushuang bercanda. Kamu dan tuanku juga teman dekat, bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu padaku, katak kecil. Ini bencana 10.000 tahun telah dimulai, mungkinkah kamu ingin membawaku pergi sekarang? Lu Wushuang tersenyum misterius dan menggelengkan kepalanya, awalnya aku berencana menunggu sampai bencana 10.000 tahun dimulai sebelum pergi ke tempat itu bersamamu, tapi ada seorang anak laki-laki yang tidak senang dan ingin membawamu pergi sekarang. Tidak ada apa-apa dapat saya lakukan. Apakah kamu bercanda? Di dunia spiritual ini, siapa lagi yang bisa membawaku pergi kecuali kamu? Tian Klam berkata sambil tersenyum, Tuan Wushuang, tolong berhenti menggodaku. Wushuang berkata dengan tenang, saya tidak bercanda. Saya datang ke sini dengan tujuan untuk pergi bersama Anda. Kalau begitu Tuan Wushuang, Anda boleh pergi. Sejauh yang saya tahu, di seluruh dunia spiritual, tidak ada yang bisa membawa saya pergi kecuali Anda. Jika Anda berpikir sudah waktunya, Anda dapat membawa saya ke sana lagi, bagaimana? Menelan Klam tertawa. Dia berdiri dan sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Master Sekte Wushuang, ayolah. Dalam hal ini, aku harus melapor ke tuanku dulu, dan aku tidak akan mengganggu Tuan Sekte dengan santai keanggunan. Lu Wushuang tidak menjawab, sebaliknya. Sesosok tiba-tiba muncul di depan kerang yang menelan langit. Diam-diam, tanpa tanda peringatan apapun. Pria ini memiliki janggut, dan matanya yang tajam seperti pedang tajam di wajahnya yang lapuk. Dia berdiri di sana. Dia berdiri di depan kerang penelan langit. Namun saat kerang penelan langit, yang telah mengalami sejarah yang tak terhitung jumlahnya, melihat pria ini, rasa takut langsung muncul di hatinya. Ini, siapa ini? Tidak, dia bukan manusia. Dia tampak seperti. Dia sepertinya, Tuhan. Bahkan saat menghadapi tuannya yang bisa mendominasi dunia, dia tidak pernah merasa begitu takut. Kamu, siapa kamu? Perasaan dingin mengalir di punggung Tian Klam, dia menelan seteguk air liur, dan bertanya dengan ekspresi ketakutan. Tidak perlu bicara lagi, ayo pergi. Pria itu berkata dengan tenang dengan wajah tenang. Kerang yang menelan langit ingin melawan, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Jangan mencoba melawan, ikuti saja aku. Ketika kita sampai di sana, secara alami aku akan menantang tuanmu. Tubuh pria itu tetap tidak bergerak dan dia sama sekali tidak menganggap serius kerang penelan langit. Kerang yang menelan langit tampak pucat dan mencibir, saya akui bahwa Anda sangat kuat. Saya tidak tahu dari mana Anda berasal sebagai kekuatan kuno, tetapi ingin menantang tuan saya hanyalah mimpi idiot. Jika Anda membawa saya pergi sekarang, kamu akan memikirkannya, bagaimana kamu bisa menghadapi kemarahan tuanku. Pria itu mengabaikan kerang penelan langit, mengangkat kepalanya dengan lembut, dan berkata dengan ringan, Nirwana. Pada saat itu, kerang penelan langit menunjukkan ekspresi yang menyakitkan, dan teriakan histeris keluar dari langit, ini, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kenapa? Mengapa manusia bisa begitu kuat? Siapa kamu? Tubuh kerang penelan langit langsung menghilang di tempat. Pria itu mengangkat kepalanya, memandang pemimpin Sekte Wushuang di langit, dan bertanya, bisakah kita pergi juga? Pemimpin Sekte Wushuang tersenyum, kamu sangat tampan. Saya masih ingin menghabiskan beberapa hari lagi bersamamu di dunia spiritual ini. Kamu sudah lama tidak berada di dunia spiritual. Bagaimana kalau saya tunjukkan padamu dunia spiritual barat? Pemandangannya. Tidak ada ekspresi di wajah pria itu yang seperti gunung es. Tidak perlu melihat pemandangan. Ada sesuatu yang serius yang harus kulakukan untuk menemukan pria itu. Kalau begitu, aku akan mengambil langkah pertama. Hei, tunggu, mungkinkah kamu tidak ingin melihat orang itu? Master Sekte Wushuang tersenyum misterius, itu membuatmu kesal. Pria itu melihat sekeliling, menatap Songba, dan menjawab dengan santai dan dingin, tidak perlu, selama dia mencapai level itu, dia secara alami akan dapat melihatku. Jangan terburu-buru, masih banyak hal penting di momen. Pria yang membosankan. Pemimpin Wushuang mengerutkan bibirnya, dengan ekspresi ketidakpuasan dan ekspresi imut. Matanya juga tertuju pada Songba, lalu apa yang harus kita lakukan dengan klan mayat iblis ini? Apa hubungannya denganku? Pria itu berbalik dan mengabaikan Wushuang. Pemimpin Sekte Wushuang berkata kepada Songba, anak kecil, terakhir kali kamu berbicara kasar kepadaku, alasan mengapa aku tidak membunuhmu adalah karena kamu adalah salah satu orang penting dalam bencana 10.000 tahun ini. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda.
Jika Anda gagal memulai kesengsaraan 10.000 tahun, Anda juga akan digantikan oleh orang lain. Kamu harus berhati-hati. Master sekte ini adalah orang yang berpikiran sempit. Tidak akan mudah bagimu untuk melakukan bencana 10.000 tahun ini dengan lancar. Pemimpin sekte Wushuang tertawa main-main dan berkata kepada Song Ba. Song Ba meringis. Adegan di depannya di luar pemahamannya. Namun, dari apa yang dia baca yang tersirat, Song Ba menghela nafas lega. Setidaknya dalam rencana masa depannya, orang-orang kuat ini tidak akan ikut campur. Jika kekuatan mengerikan ini ikut campur, apalagi bencana 10.000 tahun, saya khawatir saya akan tamat sekarang. Jika dia tidak dipilih oleh kerang penelan langit secara kebetulan, kehidupan dan kematiannya di masa depan masih belum diketahui. Setidaknya sekarang, saya beruntung masih hidup. Pria itu melirik ke arah Wushuang dan berbisik, Tuan Wushuang, ambil langkah pertama. Sebelum dia selesai berbicara, tubuh pria itu menghilang dalam sekejap. Pemimpin sekte Wushuang mengertakkan gigi dan berkata dengan sedikit marah, Yang Tiandao. Tunggu aku.